Oke guys, kembali kita bertemu di channel YouTube Tim Warnetku. Kali ini bersama-sama kita akan belajar mengenai komputer restart atau mati sendiri. Di antara beberapa masalah atau kerusakan yang sering terjadi pada sebuah komputer adalah kondisi di mana komputer sering restart atau tiba-tiba komputer mati sendiri. Kondisi ini tentu saja sangat menjengkelkan, terutama apabila kita sedang fokus mengerjakan tugas. Tiba-tiba komputer atau laptop yang kita pakai restart sendiri, sedangkan kita belum sempat menyimpan dokumen atau menyelesaikan pekerjaan tersebut. Rasanya kesal, mangkel, bahkan emosi jiwa ketika lagi asik-asik kerja di depan komputer, tak ada angin atau hujan tiba-tiba restart sendiri. Apalagi kalau aplikasi yang dipakai bukan tipe yang dilengkapi dengan fitur autosave. Mau tak mau harus ikhlas ulang kerjakan lagi padahal sudah susah payah mengerjakannya. Guys, meskipun Anda termasuk yang suka menonton film horor, tolong tak usah mencoba menghubungkan fenomena ini dengan hal-hal yang mistik, magic, karena hal ini sama sekali bukan hal yang aneh sebenarnya pada dunia komputer. Karena ada banyak hal yang bisa menyebabkan gangguan ini dan Anda cuma perlu simak video ini sampai selesai untuk dapat solusi ampuh mengatasinya. Anda yang sedang menonton video ini pasti sedang mengalami masalah komputer tiba-tiba restart atau mati sendiri. Dalam video ini saya akan berbagi info tentang beberapa penyebab komputer sering restart dan tips cara memperbaiki berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya alami. Sehingga kalau Anda termasuk orang yang mengalami ini, di mana komputer atau laptop tiba-tiba mati dan restart sendiri, tak perlu galau. Seperti biasa, masalah komputer ada dua, hardware dan software. Kegagalan seseorang memperbaiki komputer biasanya karena gagal atau tidak dapat menganalisa penyebab kerusakan komputer atau laptop tersebut. Kalau dalam kasus restart atau mati sendiri, sebenarnya lebih mudah. Anda masuk ke BIOS atau pakai mini Windows, lalu cek. Kalau masih restart atau mati sendiri berarti masalahnya di hardware. Tinggal Anda telusuri hardware di bagian mana yang bermasalah. Oke, yang pertama masalah hardware. Hardware yang pertama adalah masalah suhu prosesor. Prosesor yang overheat atau terlalu panas adalah salah satu penyebab utama komputer atau laptop yang menjadi restart atau mati sendiri. Penyebab prosesor overheat ini bisa disebabkan karena masalah pada hardware dan juga bisa karena masalah software atau aplikasi yang digunakan. Oke, cara mengecek temperatur prosesor. Prosesor sebenarnya dirancang untuk bisa bekerja normal pada suhu yang cukup panas, sekitar 45-60 derajat Celcius. Tergantung dari tipe prosesornya. Untuk mengecek terjadinya overheat pada prosesor dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama melihat kondisi temperatur pada menu hardware monitor di BIOS. Ini biasanya kalau laptop tidak ada menu hardware monitor di BIOS, jadi mau nggak mau Anda harus pakai software pihak ketiga. Yang kedua menggunakan program monitoring temperatur seperti misalnya CPU ID, hardware monitor atau open hardware monitor dan lain-lain. Nanti Anda bisa lihat perbandingannya software yang bagus, yang mana menurut Anda. Kalau menurut saya open hardware monitor itu cukup bagus karena dia detail. Selain suhu prosesor juga ada suhu mainboard, suhu hard disk, suhu VGA dan yang lain sebagainya. Atau kita juga misalnya bisa melakukan pengecekan secara manual, yaitu dengan membuka casing CPU dan meraba sendiri temperatur pada bagian pendingin atau heatsink, prosesor, dan prosesornya. Oke, pengecekan suhu ini seharusnya dilakukan di awal. Yang salah adalah orang seringkali melakukan di tengah setelah restart baru dia melakukan pengecekan suhu, atau setelah sekian jam baru di pengecekan suhu, karena khawatirnya gini, misalnya penyebabnya di IC ini atau di prosesor ini, karena tidak langsung dilacak, panas ini menyebar sehingga ke bagian hardware yang lain. Dan kita bisa menjadi salah mendeteksi, mengatakan, oh mainboardnya padahal bukan mainboardnya, oh harddisknya padahal bukan harddisknya.
Oke, bagian yang penting adalah penyebab prosesor overheat. Penyebabnya adalah karena masalah hardware, meskipun beberapa software atau aplikasi bisa juga menyebabkan prosesor menjadi overheat. Berikut beberapa penyebab prosesor yang overheat terlalu panas. Oke, yang pertama kondisi kipas angin atau fan yang terdapat pada pendingin prosesor atau fan prosesor yang sudah tidak optimal, misalnya macet karena debu atau sudah longgar. Misalnya gini, saya pernah dapat kasus sebuah majalah, pada kebetulan sedang deadline, komputernya ketika sedang dipakai untuk mengedit majalah tersebut restart terus. Sudah malam dan orangnya minta tolong karena sudah deadline. Akhirnya saya datang sana jam 10 malam, saya cek semuanya tidak ada yang panas. Semuanya bagus. Saya coba kasih tambah pasta, restart juga. Nah ini yang agak repotnya kadang ketika pengecekan, kalau penyakit kadang-kadang pengecekannya mau nggak mau makan waktu bisa berjam-jam. Karena ketika terjadi restart baru kita menelusuri satu langkah lagi, restart satu langkah lagi. Dan ini akhirnya ketemu, masalahnya adalah di fan prosesor yang mengangkat sedikit. Fan prosesor walaupun hanya 1 mili mengangkat itu bisa menyebabkan panas di prosesor tidak terserap. Dan selesainya jam berapa? Jam 2 malam. Yang kedua adalah menumpuknya debu pada sirip-sirip pendingin prosesor. Ini adalah hal yang sering terjadi terutama pada bagian ruang tempat penyimpanan komputer yang berdebu. Nah, seringkali orang salah menganalisa ketika melihat fan-nya muter kenceng kok. Tapi dia tidak melihat bahwa di sirip-siripnya itu banyak debu yang sehingga membuat fan itu tidak bisa turun mendinginkan heatsink prosesor. Yang ketiga, sudah keringnya atau bahkan tidak adanya thermal pasta yang merekat antara prosesor dan pendinginnya. Jadi guys, thermal pasta ini berfungsi sangat penting karena dia untuk membantu menyerap dari panas prosesor ini. Jadi cara kerjanya seperti ini. Fan prosesor itu mendinginkan heatsink. Nah heatsink ini menyerap, seperti kita ketahui aluminium itu menyerap panas yang sangat baik dan dia menyerap panas prosesor. Nah, panas prosesor ini membuat heatsink ini panas. Panas ini didinginkan lagi oleh fan. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi sebenarnya yang didinginkan oleh fan ini adalah heatsinknya, bukan prosesornya. Tapi heatsink ini menyerap panas prosesor sehingga kondisinya bisa stabil. Yang keempat, kondisi ruang tempat penyimpanan komputer yang memang panas. Anda juga bisa mengatur penempatan komputer atau solusi prosesor tak cepat panas. Usahakan di dalam ruangan dilengkapi AC, ini biasanya kalau di kantor atau di server pasti AC. Atau kalau Anda di rumah bisa juga pakai kipas angin atau casingnya dibuka sehingga ada sirkulasi udara yang cukup baik di dalam komputer tersebut. Hindarkan dari jendela atau lubang ventilasi yang membuat komputer bisa terkena sinar matahari secara langsung. Yang berikutnya menggunakan software atau aplikasi yang berat, memakan banyak resource prosesor dan memori seperti game, software desain grafis, video editing, atau yang lainnya yang memang berat sehingga memakan resource komputer dengan sangat tinggi. Atau bisa juga karena ada virus yang menyebabkan prosesor hingga bekerja berlebihan dan mengakibatkan overheat. Oke guys, ini penyebabnya overheat. Yang kedua, masalah pada motherboard. Hal ini pernah saya jumpai saat memperbaiki komputer yang sering restart. Setelah casing CPU saya buka, motherboard saya bersihkan, ternyata ada beberapa komponen kapasitornya yang menggelembung. Masalah yang sering terjadi adalah banyak debu yang menempel dan menyebabkan masalah kelistrikan. Seperti seolah-olah short. Jadi debu ini juga bisa mengakibatkan short. Karena rangkaian satu dengan satu yang lain sehingga terjadi pengantaran listrik dan short. Atau juga ada masalah pada slot dari motherboard tersebut, misalnya pada slot memori dan yang sebagainya. Jadi selain kapasitor, kita juga bisa cek apakah di IC mainboard ada yang panas secara berkelebihan. Itu nanti biasanya kaitannya dengan, karena fungsi kapasitor ini kan untuk menstabilkan tegangan. Nah ketika kapasitor bendung itu biasanya juga kena ke IC. Yang ketiga, masalah suhu CPU. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat masalah di komputer sebenarnya adalah di suhu panas yang membara. Sebenarnya
Justru bagus kalau komputer tiba-tiba mati atau restart sendiri, karena kita tahu tanda-tanda kalau sistem komputer itu tersebut bekerja dengan baik. Jadi kita bisa ketahui bahwa sejak zaman dual core, komputer LGA, prosesor LGA, Intel menanam self-confident, artinya perlindungan diri sendiri. Begitu juga dengan mainboard zaman sekarang. Sehingga pada saat suhu tertentu dia akan melakukan otomatis mati, sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada hardware yang lain. Beda dengan zaman Pentium 4. Walaupun panasnya sampai 100 derajat sekalipun, tetap bekerja sampai akhirnya plak mati sendiri. Komputer memang sejak awal diatur otomatis ketika sudah terlalu panas, supaya komponen lainnya tak rusak. Biasanya kasus ini terjadi pada saat main game atau aplikasi yang lumayan berat dan durasinya juga lama. Sehingga kalau tidak ingin mengalami ini, segera istirahatkan komputer ketika mulai panas. Masalah lain juga bisa terjadi karena fan pendingin yang rusak, sehingga akhirnya proses pendinginan terhambat dan komputer cepat panas, meskipun dipakai untuk program yang ringan. Cara mengatasi dengan dibersihkan atau diganti dengan fan pendingin yang baru kalau memang sudah rusak. Atau juga bisa casing model slim. Sirkulasi udara dalam casing tidak bagus. Nah, kalau bicara sirkulasi casing, yang paling bagus menurut pengalaman saya komputer build up. Sudah diatur sedemikian rupa sehingga tambahan kipas udara dalam casing mengalir dengan baik. Yang keempat, masalah tegangan listrik. Ini juga bisa menyebabkan komputer tiba-tiba reset otomatis sendiri. Sayangnya justru hal ini sering terabaikan. Kalau tegangan yang diterima komputer berkurang, sistem otomatis akan restart. Jelas ini bakal sering terjadi kalau tegangan listrik di rumah Anda termasuk yang tidak stabil. Akhirnya dengan kondisi seperti ini komputer akan sering restart sendiri dan bisa jadi masalah lebih fatal karena komponen lainnya ikut rusak. Untuk mengatasi masalah ini Anda bisa pakai UPS atau stabilizer yang bisa membuat tegangan listrik yang masuk ke dalam komputer kita stabil. Masalah ini juga bisa muncul karena kipas power supply macet yang lalu membuatnya overheat. Bisa langsung Anda cek dengan memegang bagian power supply. Kalau ternyata sangat panas, meskipun kipas terdengar berputar, bisa jadi memang kipas rusak. Juga colokan listriknya bermasalah. Misalnya, colokan listrik untuk komputer digabung dengan colokan listrik untuk kulkas, AC, dispenser, mesin pompa air, di mana barang-barang ini daya listriknya cukup tinggi dan tidak stabil. Misalnya gini, AC ketika sudah dingin dia akan turun memakai daya listriknya, tapi ketika suhu panas dia akan naik lagi, dan ini tidak stabil. Begitu juga dengan dispenser atau kulkas. Bagi mesin pompa air, tarikan awalnya juga cukup tinggi. Jadi saya selalu menyarankan colokan listrik untuk komputer itu jangan digabung dengan barang-barang seperti ini. Itu membuat aliran listrik tidak stabil dan akhirnya korbannya adalah komputer Anda. Yang kelima, karena power supply kekurangan daya. Kurang daya atau sudah tidak optimal bagian power supply yang mensuplai daya pada CPU. Hal ini bisa terjadi misalnya karena macetnya atau matinya kipas angin pada power supply, sehingga terjadi overheat pada komponen power supply itu sendiri. Penyebab lainnya adalah bisa merusak power supply adalah tidak stabilnya aliran listrik. Oleh karena itu disarankan menggunakan stabilizer atau UPS. Penggunaan UPS mempunyai nilai tambah di samping sebagai penstabil tegangan juga sebagai backup listrik apabila listrik dari PLN mati. Apabila Anda merasa curiga dengan performa power supply yang terpasang, sebaiknya ganti dulu bagian power supply ini dengan yang berfungsi dengan baik. Dan untuk keperluan power supply ini sebaiknya memakai daya 450 watt. Jadi enaknya adalah di mainboard PC sekarang, itu di monitor hardware itu juga ada bagian dari pengecekan power supply. Begitu juga dengan software pengecekan suhu itu juga ada pengecekan. Nanti di bagian akhir saya akan menjelaskan lebih detail mengenai software dan pengecekan di BIOS. Yang keenam, karena konektor kabel dari power supply ada yang kendor. Konektor kabel yang tidak tersambung dengan baik, terutama kabel dari power supply, misalnya power supply untuk hard disk, atau menyebabkan daya listrik yang disalurkan tidak maksimal, sehingga akibatnya bisa merusak hard disk dan menyebabkan komputer restart sendiri. Solusinya lakukan pengecekan terhadap konektor kabel
dari power supply yang terhubung ke mainboard dan hard disk. Pastikan terpasang dengan kuat dan tidak longgar. Nah, di manajemen power supply pada komputer ini sebenarnya jangan gabungkan misalnya power untuk hard disk dengan fan atau dengan CD-ROM. Karena mereka selalu bekerja ketika komputer dipakai. Nah, walaupun CD-ROM atau DVD-ROM tidak dipakai, tapi sebenarnya aliran listrik ke sana kan tetap ada, tetap mengalir. Apalagi kalau Anda memakainya komputer power supply yang biasa, yang standar bawaan pabrik, bukan power supply yang pure. Kecuali kalau power supply yang pure itu bisa kuat, tapi tetap saya menyarankan lebih baik terpisah, karena begitu komputer nyala, hard disk bekerja, fan juga bekerja. Nah, ini membuat daya aliran listrik melalui kabel ini akan terganggu. Jadi lebih baik dipisah, kan ada banyak pilihan di power supply. Atau bisa juga karena beban di power supply-nya tidak kuat, apalagi kalau Anda memakai power supply yang standar bawaan pabrik. Jadi misalnya gini ya, pakai hard disk 2, satu DVD-ROM. Nah, ini biasanya kadang power supply bawaan pabrik, kalau masih baru sih saya yakin masih kuat. Tapi kalau sudah agak lama, biasanya kadang nggak kuat untuk ngangkat sampai 3 seperti ini. Jadi Anda harus pakai power supply yang pure. Yang ketujuh, masalah pada VGA card. Salah satu tanda yang membedakan VGA dengan lainnya adalah layar blue screen. Sebelum restart, berlaku sama untuk Anda yang memakai Windows XP, Windows 7, Windows 10, dan bahkan Windows 11. Biasanya itu juga dipertegas dengan tulisan yang muncul ketika blue screen. Masalah ini terjadi karena VGA tidak berfungsi normal dan salah satunya adalah fan. Jadi kembali fan adalah suhu panas. Fan-nya rusak. Karena ada beberapa VGA yang sepaket dengan fan, atau yang seringkali sekarang ada ini kan juga model silent ya. Jadi VGA-nya tidak ada kipas, tapi ada pendingin yang memang cukup kuat, istilahnya VGA model silent. Kalau komputer Anda pakai VGA jenis yang pakai kipas, coba cek dan periksa kipasnya dulu atau kasih tambahan kipas. Dan kalau memang masalahnya berat, mungkin Anda perlu mengganti VGA. Mungkin contoh kasus yang seperti ini orang komputernya sering rusak, restart terus, sering mati, lalu saya cek, ya fan VGA-nya tidak muter karena ini komputer server untuk build up dan biasa dipakai untuk desain AutoCAD. Nah, saya cek, ya memang kipasnya juga sudah tidak bisa muter rupanya, dan bahkan saya untuk menginstal ulangnya saja gagal, selalu blue screen. Dan akhirnya saya kerjakan itu jadi dengan tambahan kipas seperti ini. Dan yang kasihannya adalah ini VGA-nya mahal. Quadro 5.000 ini harganya sekitar di atas 50 juta. Wow. Dan orang coba ganti dengan yang harga 4 juta, VGA 4 GB itu tetap untuk program-program yang dia pakai tidak kuat. AutoCAD, Lumi segala macam udah dicoba itu masih nge-lag. Jadi harus mengecilkan size-nya. Jadi masalah VGA juga bisa menjadi sebuah problem bagi komputer kita. Yang ke-8, masalah hard disk rusak. Salah satu tanda komputer restart sendiri karena hard disk rusak adalah dari layar yang tampil blue screen. Mirip memang dengan masalah VGA, bedanya di keterangan tulisan, dan kalau hard disk rusak tak terbaca biasanya tidak lanjut booting atau mandek dan tidak bisa masuk ke logo Windows. Solusinya untuk masalah ini tidak harus selalu dengan mengganti hard disk. Harganya juga tidak murah, sehingga bisa dicoba dengan diperbaiki dulu. Khususnya juga bisa dicek bagian kabel data penghubungnya, karena terkadang masalahnya cuma karena kabel datanya kendor atau kabel powernya kendor atau rusak. Biasanya rusak karena base sector, yaitu rusak di bagian cakram kerasnya. Supaya masalah ini tidak Anda alami, usahakan rutin merawat hard disk, entah itu melalui scan disk dan juga pengecekan hard disk. Ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk mengecek kondisi hard disk dan melakukan defrag secara rutin. Anda bisa lihat video saya ini untuk melakukan pengecekan hard disk. Bagaimana melakukan pengecekan hard disk. Dan ini juga berlaku untuk SSD, karena saya juga pernah mengalami SSD baru itu juga rusak. Jadi karena waktu itu dipakai untuk server game. Nah, ketika orang bermain game itu nge-lag, restart. Padahal SSD baru. Jadi tetap aja masih ada kemungkinan rusak.
Yang kesembilan, masalah memori RAM rusak. Kalau komputer restart sendiri karena RAM rusak, yang muncul adalah blue screen. Anda bisa melihat video saya yang mengenai blue screen, BSOD, blue screen of death, di seperti ini. Itu semuanya detail mengenai blue screen of death. Bahkan beberapa kasus kalau kondisinya sudah benar-benar parah, komputer tak bisa menyala sama sekali kalau memang memori RAM-nya rusak parah. Ada beberapa kasus lain komputer terus-menerus restart dan tak mau masuk Windows. Kalau masalah RAM yang rusak, bisa Anda coba bersihkan bagian pinnya. Cara memperbaiki bisa dengan menghapus karet untuk pensil atau tisu dan minyak kayu putih. Anda bisa lihat dari video saya ini. Dan kalau kesulitan mencopot RAM atau tak bisa memasang lagi, lebih baik Anda minta bantuan yang ahlinya. Jadi memang kelihatannya kalau melihat orang yang melakukan pekerjaan yang biasa, cabut pasang itu mudah gitu. Tapi kalau Anda yang tidak bisa, ya mungkin jadi malah merembet ke yang lain. Contoh kasus, saya pernah menghadapi orang komputer rusak, lalu saya bilang ini RAM-nya, memori RAM-nya, orangnya bilang yaudah saya coba beli sendiri deh. Ya saya tetap kenakan cas transport dan biaya pengecekan. Rupanya orangnya beli sendiri dan dia coba pasang sendiri. Akhirnya nggak bisa, baru dia manggil lagi saya. Setelah saya cek, rupanya dia salah pasang sehingga slot dari RAM-nya itu rusak dan mainboardnya kebakar. Jadi seharusnya kalau dia manggil saya, mungkin biayanya menjadi lebih ringan gitu. Ini mau nggak mau dia harus tetap ganti mainboard dan memori RAM yang baru dibeli karena kebakar tidak bisa dikomplain garansi. Ini juga bisa terjadi meskipun RAM kondisinya masih bagus, tapi dipaksa untuk menangani terlalu banyak program. Kalau solusi masalah ini bisa Anda pertimbangkan untuk tambah kapasitas RAM. Tentunya sebelum ini Anda cek dulu apakah bisa didukung komponen lainnya. Nah, untuk melakukan pengecekan RAM, Anda bisa lihat video saya ini. Jadi jangan terlalu terpaku barang baru, pasti oke gitu. Karena pernah juga orang datang ke tempat saya, dia baru pasang RAM di sebuah toko, sampai sana dicek oke, dia pulang, lalu komputer menjadi restart terus gitu. Dan yang saya cek RAM-nya memang error, dan efeknya adalah Windows-nya jadi error juga. Akhirnya saya mengambil, saya bilang ya komplain ke orangnya gitu untuk ganti RAM yang lebih baik. Tapi kan tetap harus diinstal ulang akhirnya. Yang ke-10, komponen tombol atau switch on off yang rusak. Beberapa komputer yang tiba-tiba restart sendiri juga pernah saya temukan penyebabnya karena ada masalah pada bagian switch on off-nya yang terdapat pada casing. Entah karena pin konektornya sudah longgar atau karena bagian on off-nya bermasalah. Solusinya coba ganti kabel tombol on off ini dengan yang lain. Kalau saya biasanya tukar dengan kabel restart. Bahkan ada CPU branded ternyata sering kali rusak bagian switch power on off-nya ini. Kalau semua tombol rusak bagaimana? Anda bisa lihat video saya ini bagaimana melakukan penggantian tombol on off. Ini juga merupakan hal yang konyol. Pernah di sebuah kantor teknisi saya meriksa, dia bilang mainboardnya. Akhirnya orangnya ganti mainboard, masih restart juga. Terus akhirnya saya juga datang, nyalain di luar nggak ada masalah gitu. Begitu dirakit restart, nggak tahu tombol on off-nya. Dan itu semua tombolnya di casing rusak. Jadi akhirnya mau nggak mau memang ganti casing karena semua tombolnya rusak gitu. Dan ini karena yang megang komputer tersebut perempuan, jadi nggak mungkin saya pakai kabel, bantu pakai kabel seperti ini yang saya pikir mungkin sulit gitu untuk kaum hawa. Mau nggak mau ganti casing baru tidak restart lagi. Jadi memang penelusuran komputer itu harus urutan gitu. Bisa A, oh enggak, B, C, dan itu terus terang makan waktu. Bagian kedua yang penting adalah software. Jadi kalau di bagian pertama kita membahas adalah semua masalahnya adalah di hardware, maka di bagian kedua ini adalah software. Komputer sering restart bisa juga disebabkan pada masalah software. Apabila kita telah menambahkan perangkat keras atau menginstal software atau menginstal driver, kemudian komputer bermasalah, maka kemungkinan besar disebabkan karena ketidaksesuaian driver atau software tersebut dengan hardware atau OS yang dipakai. Kerusakan komputer karena masalah driver yang tidak sesuai biasanya disertai dengan error blue screen. Solusinya kita bisa menginstal program tersebut atau mencabut lagi hardware yang telah kita pasang atau kita restore kalau memang Windows-nya sudah bermasalah. Anda bisa lihat video saya mengenai bagaimana melakukan restore pada Windows 10.
Dan cek lagi apakah driver yang digunakan sudah sesuai dengan OS atau hardware yang tersedia. Selain itu, sekali lagi jalankan aplikasi untuk mengupdate driver atau firmware BIOS. Biasanya komputer atau laptop memiliki aplikasi bawaan yang berfungsi untuk mengupdate driver dan firmware BIOS. Dampak ini juga bisa muncul kalau Anda pakai driver yang tidak kompatibel, sehingga membuat hardware dan sistem operasi terganggu koneksinya. Memang di Windows 10 agak sedikit lebih enak, hampir semua driver itu dapat. Karena jadi gini, ketika muncul Windows 10, semua hardware bawaan sebelumnya itu pasti kedetek. Kalau nggak kedetek, biasanya kadang karena tidak support dengan Windows 10. Jadi kalau Anda coba paksakan, akhirnya bisa keinstall, itu biasanya suka restart sendiri. Masalahnya juga ditandai dengan layar blue screen, mirip masalah VGA dan hard disk. Tapi untuk pastinya, bisa Anda cek di Device Manager. Anda bisa lihat kondisi bagaimana mengecek Device Manager seperti ini. Lalu di daftar ada tanda peringatan kuning yang berarti driver yang dipasang tidak cocok. Untuk menginstal driver, Anda bisa lihat video saya di sini bagaimana menginstal driver. Yang ke-12, karena virus. Ini juga masih masalah di software. Jadi virus menurut saya tidak akan merusak hardware. Kecuali kalau memang restart terus, dipaksain nyala, akhirnya mau hard disknya rusak juga gitu. Beberapa virus komputer bisa menyebabkan beban kerja komputer meningkat, hard disk atau prosesor menjadi overload, sehingga menyebabkan komputer lambat, komputer not responding, dan bisa juga rusak atau menghapus file-file sistem yang dibutuhkan, sehingga sistem komputer menjadi tidak stabil. Untuk membersihkan virus yang telah terinfeksi komputer, bisa Anda cek postingan tentang cara membersihkan virus. Langkah-langkah pencegahan bisa dilakukan Anda dengan menginstal antivirus, mengupdate-nya secara teratur, berhati-hati terhadap program yang baru di-download, atau pada saat browsing ke situs-situs tertentu dengan mengaktifkan firewall komputer. Jadi masalah virus ini sebenarnya agak sedikit lebih mudah dan gampang mengatasinya, paling install ulang, nggak ada cara lain. Nah, seringkali orang ketika misalnya pakai antivirus lalu sering muncul peringatan-peringatan, orang merasa terganggu. Yang dilakukan apa? Bukan membersihkan komputernya, tapi antivirus yang di-uninstall. Ini lucu. Oke bro, kalau Anda mengalami masalah komputer restart atau mati sendiri, itu bukan soal yang magic. Tak perlu panik dan coba analisa dan sabar untuk tahu masalah intinya. Lakukan solusi yang tepat seperti yang telah saya uraikan di atas. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like and subscribe. Salam sehat, tetap semangat.